Selamat bertemu kembali di Baharaja Digital Matematika kelas 12 Pintar bersama BDS. Baiklah anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat selalu untuk belajar. Tidak lupa, SMK Dasar Pindad Bandung, jujur, disiplin, kompeten. Matematika bisa. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kalian kemarin sudah membahas mengenai ukuran letak data untuk data tunggal dan kelompok, mengenai kuartil bawah dan kuartil atas. Tema kita kali ini adalah ukuran letak data untuk data kelompok mengenai desil dan persentil. Nah, seperti biasa, kalian Ibu minta untuk menyimak video yang Ibu berikan atau yang Ibu sajikan, dan akan Ibu berikan beberapa pertanyaan. Setiap pertanyaan bernilai 1 bintang. Yang mendapatkan bintang adalah siswa yang bisa menjawab dengan cepat, tepat, dan benar. Seperti kemarin anak-anakku sekalian, kalian akan Ibu tuntun untuk belajar desil dan persentil melalui kuis pembelajaran. Nah, apakah kalian sudah siap untuk melakukannya? Mari kita simak pembelajaran hari ini, video mengenai desil dan persentil. Silahkan kalian simak. Jangan lupa, dapatkan bintang sebanyak-banyaknya. Kalian akan lebih tambah pintar. Oke? Silahkan simak. Halo, selamat bertemu kembali di Pintar bersama BDS. Tema kita kali ini adalah ukuran letak data untuk data tunggal dan data kelompok. Ukuran letak data yang pada kesempatan kali ini kita bahas adalah desil dan persentil. Desil adalah ukuran statistik yang membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Mencari nilai desil menggunakan rumus data yang ke I atau data yang diminta dikali
jumlah data ditambah 1 dibagi 10. Sebagai contoh, diketahui hasil pengukuran potongan besi di bengkel sebagai berikut. Desil kelima dari data tersebut adalah: langkah pertama, urutkan data terkecil ke data terbesar. Data setelah diurutkan, langkah kedua, kita hitung banyak data. Tadi datanya setelah kita urutkan menjadi seperti ini. Maka jumlah data dari data tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Maka jumlah dari data tadi adalah ada 12. Desil yang diminta adalah desil kelima. Maka nilai I-nya adalah 5. Jumlah datanya adalah 12. Langkah selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus mencari daerah desil. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka kita tahu data desil kelima berada pada data ke-6,5. Artinya, data desil kelima berada di antara data ke-6 dan ke-7. Data ke-675 dan data ke-775 kita jumlahkan, kemudian bagi 2, maka data desil kelima adalah bernilai 75. Desil adalah ukuran statistik yang membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Letak daerah desil dirumuskan dengan data yang diminta dibagi 10 dikali jumlah frekuensi. Untuk mencari nilai desil dapat menggunakan rumus desil yang diminta sama dengan tepi bawah kelas desil dikurang salah mutlak ditambah panjang interval kelas dikali data yang diminta kali jumlah frekuensi dibagi 10 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi desil. Baiklah, kita cek daerah mana yang merupakan daerah desil kelima dengan cara menggunakan rumus I/10 dikali jumlah frekuensi. Nah, di sini desil yang diminta adalah desil kelima, artinya I-nya 5. Berarti 5/10 dikali jumlah frekuensinya 60.
Artinya, daerah desil kelima berada pada data ke-30. Kita cek baris pertama. Baris pertama hanya memiliki 2 data, sementara desil kelima berada pada data ke-30. Berarti baris pertama bukan merupakan daerah desil kelima. Baris kedua mempunyai jumlah data 10. Sementara desil kelima berada pada data yang ke-30. Artinya baris kedua bukan merupakan daerah desil kelima. Baris ketiga mempunyai jumlah data 20. Sementara desil kelima berada pada data ke-30. Artinya baris ketiga bukan merupakan daerah desil kelima. Baris keempat memiliki 36 data. Sementara desil berada pada daerah data ke-30. Berarti baris keempat merupakan daerah desil kelima. Langkah kedua adalah menentukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi desil kelima. Frekuensi sebelum desil kelima adalah 2, 8, dan 10. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 20. Frekuensi desil adalah 16 dan panjang interval kelasnya adalah 5 karena panjang interval kelas dari 35 sampai 39 memiliki panjang 5. Selanjutnya, langkah ketiga kita menentukan TB, di mana TB rumusnya adalah tepi bawah kelas desil kelima dikurang salah mutlak. Pada baris keempat, di sini adalah merupakan daerah desil kelima. Artinya 35 sampai 39 merupakan daerah desil, maka 35 merupakan tepi bawah kelas desil kelima dan 39 merupakan tepi atas kelas desil kelima. Satuan ukuran terkecil maksudnya adalah untuk menghitung angka 35, maka dimulai dari angka 1. Maka satuan ukuran terkecilnya adalah 1. Salah mutlak adalah setengah dikali satuan ukuran terkecil. Maka salah mutlaknya adalah setengah kali 1, hasilnya adalah 0,5. Maka TB yang dihasilkan adalah 35 atau tepi bawah kelas desil kelima dikurang salah mutlaknya adalah 0,5. Maka TB-nya hasilnya adalah 34,5. Langkah terakhir adalah kita masukkan data yang sudah kita cari tadi dan kita dapatkan ke dalam rumus desil. Nah, di sini TB-nya tadi kita sudah menemukan 34,5. Kemudian panjang interval kelasnya 5. Kemudian daerah desil kelimanya adalah 30. Jumlah frekuensi kumulatifnya 20 dan frekuensi desilnya adalah 16. Maka didapat desil kelima adalah 37,6. Persentil adalah ukuran statistik yang membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Mencari nilai persentil, kita bisa gunakan rumus persentil yang diminta sama dengan data yang diminta dikali banyak data ditambah 1
dibagi 100. Sebagai contoh, diketahui hasil pengukuran potongan besi di bengkel sebagai berikut. Persentil ke-10 dari data tersebut adalah: langkah pertama, urutkan data terkecil ke data terbesar. Data setelah diurutkan langkah kedua, kita hitung banyak data. Tadi datanya setelah kita urutkan menjadi seperti ini. Maka jumlah data dari data tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Maka jumlah dari data tadi adalah ada 12. Persentil yang diminta adalah persentil ke-10. Artinya I-nya adalah 10. Jumlah datanya adalah 12. Selanjutnya, data yang tadi sudah kita temukan, kita masukkan ke dalam rumus persentil. Maka didapat persentil ke-10 berada pada data yang ke-1,3. Artinya, data yang ke-1,3 berada di antara data ke-1 dan ke-2. Data ke-1 adalah 68 dan data kedua adalah 70. Maka persentil ke-10 adalah 68 ditambah 70 dibagi 2. Hasilnya adalah 69. Maka nilai persentil ke-10 adalah 69. Persentil adalah ukuran statistik yang membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Letak daerah persentil kita dapat menggunakan rumus data yang diminta dibagi 100 dikali jumlah frekuensi. Untuk mencari nilai persentil, kita dapat menggunakan rumus persentil sama dengan tepi bawah kelas persentil dikurang salah mutlak ditambah panjang interval kelas dikali daerah persentil dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi persentil. Baiklah, kita akan mencari daerah mana yang merupakan daerah persentil. Di sini yang diminta adalah persentil ke-30. Artinya I-nya adalah 30. Berarti 30 per 100 dikali jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya di sini 60.
maka persentil ke-30 daerahnya berada pada data ke-18. Baik, kita cek pada tabel. Nah, baris pertama tadi memiliki 2 data. Artinya tidak akan mungkin data ke-18 berada pada baris pertama. Berarti baris pertama bukan merupakan daerah persentil ke-30. Kemudian kita lihat baris kedua. Baris kedua memiliki jumlah data 10. Di sini persentil ke-30 berada pada data ke-18. Artinya, baris kedua bukan merupakan daerah persentil ke-30. Kita lihat baris ketiga. Baris ketiga memiliki 20 data. Sementara persentil berada pada data ke-18. Maka persentil berada pada daerah baris ketiga. Selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatif dari data persentil ke-30. Di sini frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi persentil ke-30. Frekuensi sebelum frekuensi persentil ke-30 adalah 2 dan 8. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 10. Kemudian 10 adalah frekuensi persentil ke-30. Dan panjang interval kelas, jarak dari 30 sampai 34 adalah 5. Maka panjang interval kelasnya adalah 5. Selanjutnya, kita akan mencari TB. TB rumusnya adalah tepi bawah kelas persentil ke-30 dikurang salah mutlak. Nah, di sini tadi daerah persentil ke-30 adalah pada baris ketiga. Pada baris ketiga di sini daerah persentilnya berada pada 30 sampai 34. Artinya 30 merupakan tepi bawah kelas persentil ke-30 dan 34 adalah tepi atas kelas persentil ke-30. Satu ukuran terkecil adalah, maksudnya angka 30 perhitungannya dimulai dari angka 1, maka satuan ukuran terkecilnya adalah 1. Salah mutlak rumusnya adalah setengah kali satuan ukuran terkecil. Satuan ukuran terkecilnya adalah 1, berarti 1 dikali setengah adalah 0,5. Maka salah mutlaknya adalah 0,5. Sehingga TB yang dihasilkan adalah 30 dikurang 0,5 adalah 29,5. Langkah terakhir adalah kita masukkan data-data yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam rumus persentil. Tadi didapat TB-nya adalah 29,5, panjang interval kelasnya 5, kemudian daerah persentil ke-30-nya 18 dan frekuensi kumulatifnya 10. Terakhir adalah frekuensi persentil ke-30-nya adalah 10. Maka didapat persentil ke-30-nya adalah 33,5. Baiklah, itulah tadi pokok bahasan mengenai ukuran letak data. Terima kasih, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya, yaitu ukuran penyebaran data. Sampai jumpa.